kawan-kawan, ini bukan podcast. Kita cuma ngobrol-ngobrol santai, kombur-kombur tapi nggak cerita kombur, oke? Ini Sumargo dia kayaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Simalungun dimanapun berada. Kali ini kita akan ngobrol santai, bincang-bincang, kombur-kombur kalau kata orang Siantar Medan. Buat kawan-kawan, ini bukan podcast. Kita cuma ngobrol-ngobrol santai, kombur-kombur tapi nggak cerita kombur, oke? Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial, ya, tokoh wanita inspirasi, ya tentunya berasal dari Simalungun, gitu. Sebelum kita ngobrol banyak tentang beliau, karena kebiasaannya orang kita kalau nggak ngopi nggak enak, nggak encer otak itu, jadi kita ngopi dulu. Kita bisa ngopi dulu, Kak? Oke. Ngopi dulu kita, Kak. Oke, mantap. Memang harusnya gini ya kan. Oke Kak, kembali lagi kemari. Kalau masyarakat Simalungun mungkin sebagian banyak yang sudah tahu, tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu Kak. Jadi alangkah baiknya Kakak perkenalkan dulu siapa ya kan, bagaimana, apa kegiatannya sehari-hari, ngapain di rumah gitu kan. Karena Kakak ini tokoh gitu loh, yang kata orang banyak menginspirasi. Karena aku tengok kalau Kakak buat kegiatan gitu kan, pokoknya ngeri lah weh gitu. Jadi ya silakan Kak. Oke, terima kasih diundang ya. Pertama kali diundang di podcastnya Adinda. Orang tua saya memberi nama Deni Sartika. Kenapa harus Deni Sartika? Mungkin mereka juga terinspirasi dari tokoh perempuan nasional ya. Iya. Ada tokoh nasional itu namanya Dewi Sartika, tapi kebetulan kakak saya yang pertama itu namanya sudah Dewi. Oh gitu. Jadi mungkin nggak jadi Dewi dikasih lagi, turun ke Deni. Oh, gitu. Namanya Deni, agak nama jantan, nggak tahu lah. Inilah mungkin yang membuat salah satu sosok lebih berani gitu mungkin. Makanya nama Deni Sartika dari orang tua. Ya alhamdulillah kita syukurilah berkah nama itu gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu besar lah gitu ya kan, artinya kita nggak usah terlalu kelihatan dibesar-besarkan gitu, nggak usah, karena kita juga mau menampilkan sebuah sosok kesederhanaan, itu yang paling penting mau kita ciptakan gitu. Kalau saya sih ibu rumah tangga dengan 3 anak laki-laki semua, cowok ya. Jadi 3 laki-laki tambah 1 papanya, 4 laki-laki di rumah, 1 cewek. Bayangkanlah tipikal perempuan seperti apa di rumah. Berarti paling cantik sendiri gitu. Itu dia. Iya. Jadi bagaimana juga cara mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan juga berbeda. Mungkin yang punya ibu-ibu yang punya anak laki-laki, kita punya kemiripan dalam mendidik anak laki-laki itu mungkin bisa sama kan gitu. Jadi anak yang pertama sudah sedang menyusun skripsi di UII Yogyakarta, sudah semester 8. Yang nomor 2 baru masuk semester 2, maba, mahasiswa baru di Universitas Islam Sumatera Utara di Sumut di Medan, ngambil hukum. Yang ketiga masih kelas 1 SMP di Siantar. Kemudian selain ibu rumah tangga, saya juga seorang ASN, yaitu di salah satu Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, dengan stakeholder sebagai penyuluh agama Islam, gitu. Dan juga seorang istri lah ya. Nah, kalau itu pasti. Iya pasti. Seorang istri dari seorang suami yang merupakan juga tokoh di Simalungun ini, yang banyak juga menginspirasi saya dan juga banyak membuat karakter-karakter baru dalam hidup saya. Dia sangat sekali sosok yang memang merubah ya, banyak merubah kepribadian, tapi untuk yang baik gitu. Itu sosok suami. Oke, balik lagi bersama kami. Buat kawan-kawan, ini bukan podcast. Kita cuma ngobrol-ngobrol santai, kombur-kombur tapi nggak cerita kombur, oke? Jadi balik lagi nih Kak. Setauku gitu kan, Kakak ini banyak orang tahu. Banyak kegiatan yang Kakak lakukan di bidang sosial gitu kan.
Seperti kemarin juga saya lihat ngasih bantuan ke sana kemari, baru ada ngumpul-ngumpul emak-emak gitu kan. Pokoknya sekali ngumpul kan, wah banyak emak-emak itu datang. The power of emak-emak lah kan gitu kan. Udah gitu datang sendiri, nggak diongkosi, ya kan. Bawa makan-makan sendiri, pulang ngasih infak. Wah, luar biasa ini kan gitu. Itu kayak mana caranya bisa kayak gitu? Terus kakak kan ibu rumah tangga gini kan. Bagaimana membagi waktu antara anak, istri, pekerjaan gitu kan. Terus inspirasinya itu dari mana, Kak? Jadi gini, kalau pekerjaan saya kan memang dia di jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu kan dia lebih kepada kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan kita yang bermuara tidak di belakang meja gitu. Kecuali ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan di kantor kita gitu kan. Tapi memang kita kebanyakan berada di luar daerah, artinya berada di luar lapangan, dan kita harus berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan memberikan penyuluhan dengan dalam bahasa agama. Nah, itulah itu stakeholdernya kita gitu kan kalau dari Kementerian Agama. Jadi itu juga sebenarnya yang membuat kita lebih leluasa bergerak untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Bisa juga kita sambil ngurus anak, bisa juga kita sambil ngurus suami, bisa juga kita sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya termanajemen. Nah, gitu. Jadi cara-cara bagaimana bisa mengelola kawan-kawan untuk pengerahan massa, ini kan semua ada dasar ini. Ada dasar memang yang memang salah satu penjiwaan. Jadi kalau kita lihat di beberapa tokoh-tokoh luar ya, tokoh dalam negeri juga, tokoh-tokoh daerah juga kan kita juga melihat ada sebuah kecintaan kita di bidang-bidang tertentu yang memang kita menarik hati kita untuk bisa terus ada di dalamnya gitu. Bahkan kita sangat tergila-gila gitu, sangat tertarik dan tergila-gila, ingin lagi gitu. Jadi organisasi yang mengajarkan kita tentang bagaimana kegiatan sosial ini kan memang dimulai dari dulu. Sayanya itu memang kan hobinya ini di organisasi cinta dengan yang disebut sebagai kegiatan sosial. Karena didikan orang tua juga, kemudian dari SMP itu juga kita sudah cenderung ke organisasi dari remaja masjid, kemudian dari organisasi seputaran yang ada di Siantar dulu, karena saya kan lahir dan besar di Siantar. Oh, jadi orang Siantar nih aslinya. Nah, iya, aslinya orang Siantar. Jadi hijrah ke Simalungun gitu. Hijrah ke Simalungun dibawa suami, karena suami orang Simalungun gitu. Tapi kan tetap juga perbatasan antara Siantar Simalungun kan cukup satu langkah gitu. Jadi nggak begitu juga kita harus seperti jauh gitu kan, enggak. Nah, jadi SMP, SMA, kemudian kita masuk ke jenjang perkuliahan, kita kenal ada di situ organisasi. Saya ikut di organisasi kemahasiswaan di HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Di situ benar-benar kita mengadu bakat, nah, bakat, kemudian kita asah kemampuan gitu kan. Nah, disitulah kita belajarnya, sampai kita berani mengambil sebuah keputusan-keputusan penting hari ini, gitu. Disitulah, jadi kita memang diolah. Terima kasihlah HMI yang sudah banyak mengajarkan kita tentang bagaimana pendidikan, pergerakan-pergerakan tentang seorang tokoh gitu. Jadi berkesinambungan dia, berkesinambungan antara pekerjaan lembaga, pekerjaan suami, dan juga hobi kita gitu. Ini kan kalau kegiatan sosial ini kalau memang tidak didasari dengan hobi, dengan keinginan, ini nggak jadi nih, nggak jadi, nggak jalan gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau orang melihat dari sisi saya, duduk manis di rumah itu sudah jauh lebih dari cukup ya, disayang-sayang suami gitu karena, ya kan. Nah, suami kan juga sebenarnya tidak begitu juga terlalu mengekang kita untuk kegiatan luar rumah gitu. Dan ini juga terima kasih banyak untuk suami saya yang memang beliau itu secara kepribadiannya itu sangat memberikan kemerdekaan untuk saya bisa berada di luar ya, di tengah-tengah masyarakat, bisa berinteraksi dengan masyarakat, mengelola apapun yang saya suka gitu, selama itu tidak
tidaklah lepas dari pekerjaan kita seorang istri dan seorang ibu gitu. Jadi berdasarkan itu saya banyak juga melihat sesuatu yang memang harus kita kumpulkan gitu, sesuatu yang harus kita kumpulkan, dan ini merupakan sebuah kekuatan jika kita memang bersatu gitu. Kalau kita lihat kan ini banyak organisasi itu dari atas, linear ke atas, dari pusat, linearnya itu ke wilayah, linear juga dia ke daerah gitu. Jadi memang kesulitan kita adalah bagaimana menyatukan persepsi masyarakat ini tadi kan, itu kan cukup sulit ini. Iya, betul. Cukup sulit dia. Dengan Simalungun yang hari ini sangat heterogen. Iya, betul. Sangat heterogen penduduknya, dari suku, dari agama, dari ras, dari pendidikan. Jadi kalau Simalungun ini ibarat kata miniaturnya Indonesia. Nah, itu dia. Nah, jadi memahami Simalungun ini kita memang harus benar-benar paham karakteristik dan watak dari masyarakat itu sendiri. Tapi kalau sudah dapat sih sebenarnya sih asik ya, asik kepada masyarakat Simalungun, asik sekali. Nah, jadi berdasarkan itu, karena juga kita stakeholder kita di bidang kepenyuluhan, kita ingin membina masyarakat itu, bagaimana masyarakat ini bisa berdaya guna, bisa juga ibu-ibu ini bisa mencerdaskan pola pikir, bagaimana mereka bisa berteman dengan siapa saja, dan bagaimana mereka itu bisa menambah ilmu. Nah, itu yang memang saya kepinginnya seperti itu gitu. Jadi timbullah niat-niat untuk menyatukan kawan-kawan ini tadi. Maka lahirlah Perwis. Ini yang asik nih. Lahirlah Perwis gitu kan. Sebelum Perwis juga sebenarnya kita sudah banyak berkecimpung juga di dunia massa ya, sudah banyak juga. Cuma kurang terorganisir. Nah, kurang terorganisir ini artinya kita masih mengikut orang-orang yang punya organisasi gitu. Jadi saya lihat begini, kalau kita ikut orang atau kita membesarkan organisasi orang lain, nah kita kan berarti ikut membesarkan orang gitu ya. Saya pikir sudah cukup selesai lah saya besarkan orang. Dan hari ini saatnya saya ikut besar gitu ya. Cukup selesailah kita bagaimana kita membesarkan orang, membantu kawan-kawan gitu. Hari ini ternyata ini lebih baik kita olah bagaimana cara membesarkan kita. Nah inilah, disinilah yang memang harus kita ini, bagaimana cara membesarkan kita itu tadi dengan kita bisa besar bersama-sama. Sangat menginspirasi, bukan? Jadi kita coba di situ, dan awal mula memang berdirinya Perwis ini kan bermula itu dari kecamatan yang terdekat lah ya. Dari kecamatan terdekat, yaitu dari Tanah Jawa. Di mana saya tinggal di Kecamatan Tanah Jawa, salah satu kecamatan yang ada di Simalungun, dan di situ juga termasuk penduduknya masih mayoritas Muslim. Jadi kita banyak tempat untuk bisa mengolah orang-orang yang memang bisa kita ajak bicara, orang-orang yang bisa kita ajak berkumpul gitu. Nah, kita cari kawan-kawan yang bisa kita ajak diskusi. Kalau kita buat begini bagaimana gitu, kalau kita buat seperti ini bagaimana gitu. Nah, responnya baik ternyata. Ternyata mereka juga merindukan hal-hal yang seperti itu gitu. Hanya saja mereka butuh sosok yang memang bisa bagaimana menggebrak ini gitu. Nah, jadi ketemu saya, barangkali kalau nggak salah itu pergerakan-pergerakannya mulai di 2012 ya, udah mulai. Di 2012 itu sudah mulai pergerakan-pergerakan lebih banyak, tapi Perwis kita launching untuk menjadi sebuah organisasi pendidikan itu di 2015. Di situ dia, di 2015 kita sudah mulai kencang lah di situ kan untuk di Perwis itu gitu. Jadi disitulah kita memulainya. Di Perwis itu boleh kita bicara apa aja, boleh kita bicara ngaji, boleh. Itu karena yang utama ya, dasarnya itu adalah kita ngaji. Ngaji itu dengan bahasa agama, apa aja boleh kita pelajari di pengajian itu gitu. Karena aku tengok juga belakangan ini mulai merambah ke dunia UMKM nih Kak. Jadi kita lihat juga ternyata
kita juga harus sentuh sektor ekonomi yang memang hari ini sangat dipentingkan oleh kaum emak-emak ya. Nah, emak-emak ini pun sebenarnya kalau diberdayakan di bidang ekonomi juga cukup baik sih. Nah, di situ jadi kita mulai juga ke sektor ekonomi selain di bidang agama, di bidang dakwah, kita juga mulai di bidang ekonomi. Nah, ini sedang mulailah dan sedang rancangan-rancangan ini pun sedang diperbaiki semuanya untuk di bidang ekonomi ini gitu. Jadi kawan-kawan karena melihat kita pun tulus, melihat kita pun ikhlas dalam mengerjakan ini, mereka pun juga apa yang bisa mereka bantu lah. Gitu. Karena ada semboyan itu kawan-kawan begini bahasanya. Kenapa harus Bu Deni aja yang masuk surga jalannya lurus katanya gitu. Iya, kita pun juga harus gitu. Kita juga harus. Jadi kalau beliau aja yang bersedekah, lah kita masa enggak gitu. Pas ya. Kalau hari ini Bu Deni bisa sedekahnya contohnya 10.000, ya paling tidak kita hari ini bisa 100 rupiah. Artinya tetap kita juga bersedekah sama-sama di situ, ilmunya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat katanya gitu. Itu kawan-kawan yang menginspirasi gitu. Sampai hari ini ya. Nah, itu. Jadi makanya kita bertemannya memang tulus gitu. Semua kawan-kawan tulus. Itu kalau untuk di Perwis, kira-kira gitu. Oke. Jadi udah dengar semua ya. Jadi walaupun kita cerita kombur-kombur, yang ini jelas bukan kombur. Oke. Balik lagi ke cara kami ya. Ini cerita kami, cerita santai-santai, kombur-kombur tapi bukan cerita kombur. Ini kita udah masuk segmen terakhir ini, Kak. Jadi kita udah panjang lebar cerita kegiatan kakak, baru kegiatan sosial kakak gitu. Jadi ini mungkin masyarakat di luar sana juga pengen tahu gitu kan, apa sih tips atau harapan supaya mereka juga bisa gitu. Kira-kira ya, karena kakak ini salah satu wanita yang menginspirasi, ya mungkin banyak juga orang di luar sana kepingin seperti jadi kakak gitu. Jadi kira-kira apa juga nanti harapan kakak di 2023 ini ya kan gitu, karena ini tahun-tahun yang agak panas gitu ya. Arena. Oke, boleh disampaikan, Kak. Jadi kalau bahasa orang kepingin seperti menjadi kita gitu ya kan itu nggak bisa juga serta-merta seperti kita bolak-balik telapak tangan itu kan nggak mungkin juga gitu, karena memang karakter manusia ini kan berbeda-beda gitu ya. Karakter dari pendidikan, dari latar belakang, dari kemampuan, dari keinginan, dari keikhlasan itu berbeda-beda gitu. Tapi kalau mendekati kemudian bagaimana bisa mengikuti yang baik itu ya alhamdulillah gitu. Paling tidak itu dia, Kak. Nah, jadi kawan-kawan yang semuanya, yang pertama memang apapun kegiatan yang kita lakukan itu, sebesar apapun, kalau tidak kita lakukan secara bersama-sama nggak ada juga artinya. Gitu. Artinya apa yang bisa kita lihat hari ini itu kan karena memang ada kawan-kawan juga yang membantu di sana untuk sama-sama saling membesarkan gitu, sama-sama saling membantu, sama-sama bisa memberikan supporting untuk kita jadi besar. Iya, gitu. betul. Intinya adalah kalau orang memang peduli dengan kita, maka orang itu akan kelihatan tulusnya, tulus juga, tulus kepada kita dan kita juga tulus kepada mereka. Itu akan terlihat gitu. Tidak seperti teman yang dua mata uang gitu. Ngeri nih, ngeri. Jadi prinsipnya adalah bertemanlah memang dengan orang yang ingin berteman dengan kamu, dengan kita. Jadi kalau orang yang memang nggak mau berteman dengan kita, ya kita juga jangan berteman dengan mereka gitu, karena kita akan dihargai di mana tempat yang memang bisa menghargai kita. Betul. Gitu. Kalau memang di komunitas itu kita tidak bisa juga dihargai, ya tinggalkan saja gitu, tinggalkan supaya tidak menjadi beban mental, beban pemikiran dan cukup menguras energi. Sepertinya itu kan pekerjaan sia-sia karena banyak yang harus kita kerjakan selain dari memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi ke depan harapannya bagaimana bisa membantu yang hari ini bisa kita kerjakan untuk 10, 20, 100 orang, ke depan harapannya sih bisa lebih luas ya, bisa lebih luas. Dan
Dan Perwis ini juga harapannya bisa menyentuh hampir ke semua masyarakat yang ada di Simalungun gitu. Dan juga bagaimana sinergitas Perwis dengan pemerintahan juga hari ini alhamdulillah cukup baik, dan ini juga sangat disambut baik juga kegiatan-kegiatan sosial kita yang ada di Perwis ini oleh pemerintah menyambut baik kegiatan ini gitu. Jadi satu langkah yang memang meringankan lah, meringankan, mempermudah kita, mempercepat perjuangan gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kita langkahnya mungkin masih 2-3 langkah, mungkin ini agak lebih cepat ya gitu. Baterainya ditambah gitu. Voltasenya dia ditambah gitu, colokannya ditambah gitu kan. Jadi agak lebih kencang gitu ya. Nah, jadi itu juga sebuah anugerah ya, untuk kita anugerah, karena nggak semua orang bisa dapat anugerah seperti itu gitu. Nggak semua orang juga bisa dapat kepercayaan seperti itu. Saya terima kasih juga bisa menerima kepercayaan dari pemerintahan untuk bisa bersinergitas antara Perwis dengan pemerintahan ini gitu. Jadi kawan-kawan di sana, kalau hari ini melihat Perwis itu dari kegiatan positifnya alhamdulillah, karena memang kita bangun itu. Kita juga mencoba tidak apa ya namanya, Perwis ini diafiliasi kemana-mana gitu. Supaya apa? Karena harapan kita di Perwis ini semua bisa masuk gitu. Semua elemen itu bisa masuk ya. Siapa aja. Boleh tidak, ya? Iya boleh, Boleh tidak ya? tutup, karena kita tidak ada angkat bendera. Kita kan tidak ada angkat bendera politiknya, itu nggak ada gitu. Betul, Jadi betul. semua kita jadi tampung. murni kegiatan sosial gitu ya. Boleh, kegiatan sosial kita tampung semua. Kita tidak lihat itu dia dari latar belakang apa gitu, nggak kita lihat. Itulah indahnya Perwis itu tadi. Dunia keberagaman itu tadi kan semua kita rangkum gitu. Karena kita tidak di bawah naungan satu bendera partai politik gitu. Karena Perwis ini harapan kita bisa menjadi sebuah wadah yang memang bisa menginspirasi untuk emak-emak yang ada di Simalungun gitu. Jadi emak-emak itu nggak cuma duduk diem di rumah ngupas bawang gitu ya kan, tapi bisa berkegiatan sosial gitu. Boleh ngupas bawang tapi punya nilai ekonomi. Oh iya, itu dia. Oke. Itu dia. Iya. Gitu, Adinda. Oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan sekalian, ya mungkin ini cerita hari ini, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kami, kombur-kombur kami, walaupun kami nggak cerita kombur ya kan. Jadi mudah-mudahan dan harapan kita hal ini bisa menginspirasi kawan-kawan di luar sana untuk berkegiatan yang positif. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Dadah, orang.